Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'dah. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah sejarah pendidikan Islam, yaitu Bapak Muhammad Farhan, SPDI, SHUM, MPDI. Perkenalkan, nama saya Ahmad Basyas Nailur Rosak dari kelas eksekutif kelas sore. Di sini saya akan memaparkan tugas sejarah dan perkembangan pendidikan Islam masa penjajahan di Indonesia. Pendahuluan latar belakang penjajahan dan pendidikan Islam. Masyarakat prakolonial, struktur sosial dan budaya harmonis. Memang pada masyarakat, terutama masyarakat prakolonial, ini struktur sosial berpengaruh penting. Jadi dulu masyarakat ini sangat erat hubungan sosialnya, satu dengan yang lain ini sangat erat. Jadi ketika ada satu yang tersakiti, maka yang lain ini akan membantu atau intinya melawan orang yang menyakiti. Dan budaya yang harmonis, budaya sangat kental, dijaga dengan betul. Nah, karena itu pada masa pendidikan dulu ini tidak jauh dari budaya-budaya seperti sekaten yang dilakukan oleh para wali dahulu. Misal Sunan Kalijogo ini menyebarkan agama Islam melalui budaya berupa wayang golek, lewat Sunan Bonang melalui budaya nyanyian-nyanyian seperti ilir-ilir dan lain-lain. Memang untuk apa? Untuk masyarakat ini tertarik karena masyarakat dulu ini erat kaitannya dengan budaya. Jadi Islam atau pendidikan Islam ini jangan sampai jauh dari budaya-budaya yang berlaku di daerah tersebut. Islam telah menjadi akar masyarakat. Dulu memang penduduk Islam di Indonesia itu tidak seramai sekarang, akan tetapi Islam ini telah mengakar, mendarah daging pada diri masyarakat Indonesia. Jadi orang kok sudah beragama Islam, maka mereka tidak akan pindah agama, apalagi sampai murtad. Ketika dia sudah beragama Islam, maka Islam sangat dipegang teguh supaya tidak tidak terlepas dari keyakinannya. Pendidikan Islam sebagai pilar utama. Jadi seorang Islam bisa melakukan atau menjalankan agamanya dengan baik itu lewat pendidikan. Nah, pendidikan ini sebagai pokok atau fondasi pilar utama dalam perkembangan Islam itu sendiri. Kolonialisme dan dampaknya. Penetrasi Belanda dan Jepang. Eksploitasi sumber daya alam. Pembatasan dan pengawasan pendidikan. Jadi tujuan kolonial menjajah Indonesia tidak lain adalah untuk mengeksploitasi, mengambil sumber daya alam. Di zaman dahulu yang dicari adalah rempah-rempah, karena rempah-rempah itu ibarat emas di zaman sekarang, sangat dibutuhkan oleh orang-orang barat. Nah, untuk itu dia pergi ke Indonesia mengeksploitasi sumber dayanya, dan ketika hasil mendapatkan nanti dikembalikan atau dijual lagi ke Eropa.
Karena tujuan mereka adalah menjajah, maka pembatasan dan pengawasan pendidikan sangat ketat dilakukan oleh kolonialisme Belanda. Dia tidak ingin orang Indonesia ini terdidik. Dia tidak ingin masyarakat Indonesia ini tahu kalau Belanda atau Jepang ini masuk ke Indonesia adalah sekedar menipu. Dia mengambil sumber daya alamnya saja, dan dia membiarkan masyarakat hidup sebatang kara, hidup terseok-seok, hidup seadanya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara apa Belanda atau Jepang ini membatasi? Dengan cara hal-hal yang kaitannya dengan pendidikan ini diatur langsung oleh kolonialisme. Jadi kurikulum yang diterapkan pada masa itu yaitu kurikulum yang diberikan oleh Belanda. Pendidikan Islam awal, pesantren dan madrasah berkembang. Awal-awal Islam yang ada di Indonesia ini melalui pondok pesantren. Seorang kiai membuka ngaji, membuka diskusi keilmuan untuk para masyarakat, yang mana masyarakat ini datang berbondong-bondong supaya bisa mendalami ilmu, lebih-lebih ilmu agama. Nah, pesantren ini biasanya santri-santri atau murid yang menempuh atau mencari ilmu ini kebanyakan dari luar daerah. Karena supaya apa? Supaya dia fokus, dia merantau dari daerahnya untuk tujuan mencari ilmu supaya tidak ada gangguan-gangguan, baik gangguan dari teman, keluarga atau masyarakat sekitar. Jadi dia menetap di tempat pondok pesantren, dia fokus mendalami ilmu. Dengan cara ini maka para santri bisa mendapatkan ilmu secara optimal tanpa ada gangguan. Menjadi basis perlawanan ideologis. Jadi penekanan pondok pesantren adalah tentang ideologi kuat melawan penjajah. Lahirnya perlawanan terhadap kolonial ini datang kebanyakan dari pondok pesantren. Lahirnya kemerdekaan ini datang melalui pondok pesantren. Seorang kiai memberikan wawasan terhadap santrinya bahwasanya ketika dia mencintai tanah air, dia melawan penjajah. Apabila dia meninggal, maka dia dikategorikan meninggal syahid. Dan apabila dia mundur dari perang, maka dia dikategorikan seorang yang munafik karena tidak mau membela agamanya atau membela negaranya sendiri. Evolusi pendidikan Islam. Jadi lama-kelamaan pendidikan ini semakin modern. Yang dulunya alat tulis jarang ditemukan, lama-kelamaan ada alat tulis. Dulunya kitab jarang ditemukan, buku jarang ditemukan, lama-kelamaan buku kitab ini mudah didapat, meskipun pada saat itu tidak semudah seperti sekarang, tetapi ada percetakan yang mencetak buku, ada percetakan yang mencetak kitab, ada produksi semacam alat-alat tulis dan lain-lain. Bentuk dan corak pendidikan Islam tradisional. Pendidikan di surau atau madrasah. Pusat pendidikan dasar agama mengajarkan Al-Quran, tajwid, dan praktek ibadah sederhana di tingkat komunitas lokal. Jadi orang-orang sekitar ini mencari surau atau tempat di situ menjadi sarana untuk belajar mengajar. Untuk kalangan tingkat awal, anak-anak kecil, remaja itu diajarkan dengan cara diajarkan bagaimana membaca Al-Quran yang baik melalui tajwid, bagaimana praktek ibadah yang baik, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara sholat, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan
baik, dan lain-lain. Peran masjid dan langgar sebagai pusat pengajaran keagamaan, pengajian, majelis taklim, dan tempat hafalan Al-Quran bagi masyarakat umum. Jadi karena keterbatasan tempat masjid, langgar ini dulunya memang jadi pusat aktivitas kajian keilmuan. Seorang guru membuka pengajian di langgar atau masjid, masyarakat sekitar datang berbondong-bondong untuk mengaji di sana, untuk mendapatkan ilmu di sana. Pendidikan di pesantren. Lembaga pendidikan Islam berasrama mendalami ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab dengan sistem salafiyah. Jadi pondok pesantren ini memang dulu sampai sekarang masih eksis. Karena apa? Karena kurikulum yang dia berikan ini dia paparkan, yaitu salah satunya melalui bandungan, sorogan, dan hafalan atau lalaran. Ini sangat efektif dan sangat terbukti. Dan pondok pesantren ini kebanyakan para santri-santrinya itu berasal dari luar daerah. Dia bermukim atau berasrama di pondok pesantren untuk mengkaji Al-Quran, tafsir, makna kandungan Al-Quran, makna kandungan hadis, terus mengkaji fikih, bagaimana cara beribadah yang baik sesuai syariat Islam, dan berbahasa Arab, mendalami bahasa Arab, bagaimana cara membaca kitab dengan baik, dan lain-lain. Materi dan metode tradisional. Materi tafsir, hadis, fikih, tauhid, tafsir. Bagaimana kita para murid ini memahami Al-Quran, hadis, bagaimana murid ini memahami isi kandungan hadis, apa yang disabdakan oleh Nabi, para murid bisa mengetahui kandungannya. Fikih, bagaimana seorang murid bermuamalah, beribadah sesuai syariat yang telah ditetapkan. Tauhid, seorang murid bisa menanamkan rasa iman terhadap Allah dalam dirinya masing-masing. Metode bandungan, sorogan, hafalan. Bandungan yaitu seorang guru atau kiai membacakan sebuah kitab di hadapan para santri. Kemudian santri ini menulis apa yang telah dipaparkan oleh kiai tersebut, baik itu menulis keterangan atau menulis maknani atau menulis murad atau arti dari kitab yang dibacakan oleh para kiai. Sorogan adalah bentuk atau metode tradisional dengan cara seorang murid ini membacakan sebuah kitab di hadapan kiainya. Kemudian para kiai ini menyimak apakah yang dibacakan oleh si murid ini benar atau salah. Apabila salah, maka sang kiai ini akan membetulkan, dan apabila benar, maka kiai ini akan menambahi isi dari kandungan kitab yang dibacakan oleh santri tersebut. Hafalan ini sangat penting sekali. Jadi seorang murid ini harus hafal apa yang dia pelajari. Kemungkinan ketika dia sudah besar atau sudah dewasa, apa yang dihafal masih teringat dan dia tidak kesulitan untuk membuka atau mencari-cari tulisan-tulisannya lagi, karena apa yang dia pelajari ini sudah dia hafal. Fokus pemahaman mendalam dan akhlak. Jadi bukan hanya ilmu yang diperoleh dari pondok atau pesantren atau pendidikan masa lalu, akhlak pun sangat ditanamkan pada pendidikan, khususnya pendidikan tradisional. Karena ketika seorang murid ini punya ilmu tanpa akhlak, maka dia akan seperti hewan. Hewan itu seperti singa,
Misal hewan singa itu cerdas dalam membidik mangsanya, akan tapi singa nggak tahu atau nggak punya moral apakah yang dibidik mangsanya ini ayahnya atau enggak, maka memang akhlak ini sangat-sangat kita tanamkan, kita lestarikan untuk para murid-murid supaya murid-murid ini berilmu dan berakhlakul karimah. Tantangan pendidikan Islam di bawah kolonialisme. Kebijakan kolonial dan pendidikan pribumi. Pemerintah kolonial menerapkan hegemoni pendidikan, menggunakan alat politik dan ideologis untuk memaksakan pengaruhnya. Jadi kolonial tidak ingin para kiai atau para guru ini menggeser dari menggeser dari pengaruhnya. Dia ingin para kolonial, para penjajah ini berpengaruh. Makanya untuk pendidikan ini sangat diawasi. Hal-hal yang bisa membuat pengaruh ini tergeser, maka kolonial tidak segan-segan untuk memberhentikan pendidikan tersebut. Tujuannya adalah mengendalikan sistem pendidikan dan memastikan keselarasan dengan agenda kolonial. Keinginan dari para kolonial adalah untuk mengeksploitasi apa yang ada di bumi Indonesia. Makanya hal-hal yang tidak selaras dengan misi kolonial maka itu dianggap membahayakan dan akan diberhentikan. Pembatasan dan pengawasan pendidikan Islam. Kurikulum dibatasi, lembaga pendidikan Islam diawasi ketat, dianggap sebagai tantangan terhadap pemerintah Belanda. Kebijakan ini bertujuan menekan potensi perlawanan melalui jalur pendidikan agama. Jadi supaya ditekan perlawanan melalui jalur pendidikan, lebih-lebih pendidikan agama. Perbandingan dengan sistem kolonial, pendidikan Islam menghadapi keterbatasan metode, namun tetap bertahan. Sistem kolonial mendominasi narasi pendidikan. Perlawanan dan adaptasi menjadi kunci eksistensi pendidikan Islam di tengah hegemonisasi kolonial. Respon umat Islam terhadap kebijakan kolonial. Mempertahankan pendidikan tradisional. Pesantren menjadi pusat perlawanan. Merespon dominasi kolonial, institusi ini menjaga keberlangsungan pendidikan Islam. Jadi pesantrenlah yang memulai atau melawan dari bengisnya para penjajah. Para kiai menginstruksikan jihad kepada para santrinya untuk melawan penjajah yang menjajah negara Indonesia. Gerakan pembaharuan pendidikan Islam. Nahdlatul Ulama kritis terhadap kebijakan kolonial. Mereka menentang penghancuran sistem pengetahuan Islam. Peran tokoh ulama dan cendekiawan Muslim. Ulama dan cendekiawan memimpin perlawanan. Mereka garda terdepan dalam merespon tantangan kolonial. Munculnya madrasah dan sekolah Islam modern. Perkembangan madrasah dan sekolah Islam modern di Indonesia menandai pergeseran signifikan dalam pendidikan Islam. Fenomena ini didorong oleh berbagai kondisi politik, ekonomi, sosial, dan kebutuhan masyarakat. Pesantren dan madrasah yang awalnya lembaga tradisional berevolusi menjadi konsep terpadu menginspirasi berdirinya sekolah Islam modern hingga perguruan tinggi. Pengaruh gerakan pembaharuan Timur Tengah mendorong modernisasi pendidikan Islam, inspirasi untuk integrasi ilmu agama dan umum, membentuk relevansi pendidikan Islam dengan zaman. Karena Islam ini muncul dari Timur Tengah, ketika Timur Tengah berevolusi mendorong modernisasi, maka mau nggak mau wilayah Indonesia ikut modernisasi karena evolusi
di wilayah Timur Tengah tersebut. Integrasi kurikulum umum dan agama, memadukan nilai moral agama dan pendidikan modern. Memang ilmu agama ini harus kita kita jangan sampai ketinggalan zaman. Kita harus mengikuti modernisasi, tapi jangan sampai ilmu-ilmu pendidikan modern ini lepas dari nilai moral agama. Nilai moral agama harus dipadukan dengan modernisasi pendidikan yang ada saat ini. Menjawab kebutuhan masyarakat kelas menengah muslim. Jadi misal pesantren ini kan suatu lembaga pendidikan yang mana ketika seorang ingin mencari ilmu di situ, ini biayanya sangat murah sekali. Malah tidak ada pungutan biaya. Ini yang menjadi jalan keluar bagi seorang muslim yang keterbatasan dana untuk bisa mencari ilmu dengan cara dia mencari di pondok pesantren atau di tempat-tempat lain, misal masjid. Di situ biasanya kalau di desa-desa ini banyak seorang kiai membuka ngaji secara gratis. Respon terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda. Jadi respon kurikulum agama untuk menyaingi atau menandingi pendidikan kolonial Belanda, yang mana pendidikan kolonial Belanda ini tidak lepas untuk kepentingan kolonial sendiri. Contoh madrasah modern awal. Madrasah dengan kurikulum yang diperkaya, munculnya sekolah Islam, institusi pendidikan seperti NU, ada membangun madrasah, Nahdlatul Ulama membangun madrasah, membangun pondok pesantren dan lain-lain. Peran organisasi Islam dalam pendidikan. Organisasi masyarakat Islam berperan aktif dalam menyediakan akses pendidikan berkualitas, mendirikan lembaga seperti pesantren, sekolah, madrasah, dan universitas untuk mencetak gerakan berakhlak mulia. Muhammadiyah, jaringan sekolah modern, madrasah, dan universitas, fokus ilmu pengetahuan. Nahdlatul Ulama, pelestarian pesantren tradisional, menekankan tradisi-tradisi keislaman. Pendidikan agama dan kebangsaan, dia menekankan rasa cinta tanah air yang tinggi. Pendidikan agama sangat mendominasi di kalangan Nahdlatul Ulama, membentuk karakter yang kuat yang ditanamkan adalah karakter. Jadi seorang santri ini harus punya karakter, jiwa seorang santri itu sendiri. Organisasi Islam lain, beragam kontribusi dakwah dan pemberdayaan, lembaga pendidikan spesifik. Pendidikan Islam sebagai benteng perlawanan, nasionalisme dan identitas. Pendidikan Islam menanamkan semangat kebangsaan, membentuk identitas yang kuat, dan menjadi benteng ideologis perlawanan terhadap penjajah. Jiwa anti-kolonialisme. Kiai dan santri memimpin perlawanan aktif, menumbuhkan jiwa jihad dan sikap tegas menolak segala bentuk penjajahan yang ada di Indonesia. Kontribusi kemerdekaan melalui pendidikan karakter dan perlawanan fisik. Pendidikan Islam memiliki peran sentral dan meraih kemerdekaan. Warisan dan pengaruh pendidikan Islam masa penjajahan. Pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan. Umat Islam mengembangkan ketahanan moral dan identitas menghadapi tekanan kolonial. Fondasi pendidikan nasional. Pendidikan Islam berperan sentral dalam pertumbuhan pendidikan formal dan non-formal di Indonesia. Relevansi pendidikan Islam kontemporer, warisan, nilai, dan metode pendidikan Islam masa lalu terus relevan membentuk arah pendidikan modern. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.